Krisis ekonomi belum benar-benar selesai, harga kebutuhan terus naik, daya beli melemah, dan ketidakpastian semakin besar dari hari ke hari. Tapi ada satu ancaman yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar harga mahal. Ancaman ketika uang masih ada, tetapi tidak bisa digunakan. Selama ini kita mengira saldo di rekening adalah jaminan keamanan. Padahal saat sistem bermasalah, ATM bisa mati, kris bisa gagal, internet bisa hilang, dan listrik bisa padam. Dalam hitungan jam, kota modern yang terlihat kuat bisa berubah menjadi tempat yang penuh antrean, kepanikan, dan ketidakpastian. Namun yang menarik, di saat banyak orang sibuk mencari makanan, air, dan cara bertahan hidup, ada sebagian orang yang tetap tenang menghadapi situasi itu. Mereka bukan miliarder, mereka bukan pejabat, mereka adalah orang-orang desa yang sejak lama tidak sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada sistem yang sedang kita banggakan hari ini. Lalu muncul pertanyaan yang jarang dibahas. Ketika masa sulit benar-benar datang, siapa yang sebenarnya lebih siap bertahan? Ada beberapa alasan mengapa masyarakat desa sering terlihat lebih tangguh menghadapi krisis dibanding sebagian besar masyarakat perkotaan. Alasan pertama adalah kemandirian pangan. Di saat banyak orang kota bergantung sepenuhnya pada pasar, supermarket, dan rantai distribusi modern, banyak keluarga desa masih memiliki akses langsung terhadap sumber makanan. Halaman rumah mereka bukan sekadar tempat parkir atau dekorasi. Di sana tumbuh cabai, singkong, pisang, pepaya, kangkung, bayam, tomat, dan berbagai tanaman lain yang bisa langsung dikonsumsi. Bagi sebagian orang, hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, bahkan kuno. Tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Ketika harga kebutuhan pokok naik tajam, ketika distribusi terganggu, atau ketika pasokan mulai langka, kebun kecil di belakang rumah berubah menjadi aset yang sangat berharga. Kita sering terlalu fokus mengejar angka di rekening sampai lupa satu kenyataan sederhana. Manusia tidak makan saldo bank, manusia tidak makan grafik investasi. Pada akhirnya, manusia tetap membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup. Saat terjadi krisis, nilai uang bisa turun, daya beli bisa melemah, bahkan tabungan yang selama ini terlihat aman bisa kehilangan sebagian nilainya karena inflasi. Tetapi hasil bumi tetap dibutuhkan semua orang. Bahkan dalam banyak kasus, nilainya justru meningkat ketika pasokan semakin terbatas. Karena itulah, dalam berbagai krisis sepanjang sejarah, mereka yang memiliki akses langsung terhadap pangan cenderung lebih tenang dibanding mereka yang hanya memiliki aset finansial tanpa kemampuan menghasilkan kebutuhan dasar. Di banyak desa juga masih ada budaya menyimpan hasil panen untuk menghadapi masa sulit. Dulu masyarakat mengenal lumbung pangan sebagai cadangan ketika musim buruk datang. Hari ini konsep itu mungkin terdengar kuno, namun menariknya, dunia modern mulai kembali membicarakan hal yang sama dengan istilah yang lebih canggih, yaitu ketahanan pangan. Berbagai negara mulai menyadari bahwa sistem yang terlihat efisien belum tentu tangguh ketika menghadapi gangguan besar. Alasan kedua mengapa masyarakat desa sering terlihat lebih siap menghadapi masa sulit adalah karena mereka masih memiliki akses terhadap air dan energi yang tidak sepenuhnya bergantung pada sistem modern. Banyak warga kota hidup dengan keyakinan bahwa air akan selalu mengalir dari keran dan listrik akan selalu tersedia ketika saklar ditekan. Padahal semua itu bergantung pada jaringan infrastruktur yang sangat kompleks. Ketika satu bagian dari sistem mengalami gangguan, dampaknya bisa menyebar kemana-mana. Bayangkan jika listrik padam selama beberapa hari. Pompa air berhenti bekerja, distribusi terganggu, dan dalam waktu singkat masalah air bisa menjadi jauh lebih serius daripada hilangnya internet atau media sosial. Di banyak desa, sumur timba masih digunakan hingga sekarang. Memang tidak modern, memang tidak sepraktis pompa listrik. Tetapi sumur timba memiliki satu keunggulan yang sering diremehkan. Ia tidak membutuhkan listrik, tidak membutuhkan aplikasi, tidak membutuhkan jaringan digital. Selama sumber air masih tersedia, sistem itu tetap bisa berjalan. Hal yang sama berlaku untuk energi. Ketika masyarakat kota mulai khawatir karena kelangkaan gas atau gangguan distribusi, sebagian masyarakat desa masih memiliki alternatif berupa kayu bakar. Ini bukan soal menolak kemajuan atau kembali ke masa lalu. Ini soal memiliki pilihan ketika sistem utama mengalami masalah. Teknologi modern memang memberikan kenyamanan yang luar biasa, tetapi kenyamanan seringkali datang bersama ketergantungan. Semakin banyak ketergantungan yang kita miliki, semakin besar pula risiko ketika sistem yang menopangnya berhenti bekerja. Kadang-kadang sesuatu yang terlihat sederhana justru memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibanding teknologi yang sangat canggih. Begitu juga dengan penerangan. Ketika listrik padam total, banyak orang merasa aktivitas hidup langsung terhenti. Padahal selama ribuan tahun manusia hidup tanpa jaringan listrik nasional.
lampu minyak, lilin, atau obor memang tidak memberikan kenyamanan yang sama seperti lampu modern. Namun mereka tetap menjalankan fungsi dasarnya. Dan dalam keadaan darurat, fungsi dasar seringkali jauh lebih penting daripada kenyamanan. Alasan ketiga yang sering tidak disadari adalah kekuatan komunitas dan hubungan sosial. Ketika orang membicarakan kekayaan, yang biasanya muncul adalah uang, emas, properti, atau investasi. Padahal ada satu aset yang nilainya sering tidak terlihat, yaitu modal sosial. Di banyak desa, hubungan antar warga masih relatif erat. Orang mengenal tetangganya, mereka saling membantu ketika ada kesulitan. Mereka terbiasa bekerja sama dan bergotong royong. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, seringkali ada orang lain yang bersedia membantu tanpa harus menghitung untung rugi secara langsung. Dalam kondisi tertentu, sistem barter juga muncul secara alami. Seseorang memiliki sayuran, orang lain memiliki ikan. Keduanya saling membutuhkan dan melakukan pertukaran tanpa harus menggunakan uang. Tentu bukan berarti kita harus kembali sepenuhnya ke sistem barter. Tetapi contoh ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak selalu berasal dari uang. Nilai ekonomi juga berasal dari kemampuan produksi, kebutuhan, dan kepercayaan antar manusia. Sebaliknya, kehidupan kota seringkali menunjukkan paradoks yang menarik. Kita tinggal berdekatan dengan ribuan orang, tetapi tidak mengenal siapapun. Kita bertemu setiap hari di jalan, lift, atau pusat perbelanjaan, tetapi tidak memiliki hubungan yang berarti. Saat keadaan normal, hal itu mungkin tidak terasa sebagai masalah. Namun ketika krisis datang, banyak orang baru menyadari bahwa saldo bank tidak selalu bisa menggantikan bantuan dari komunitas yang peduli. Disinilah kita perlu melihat kembali narasi kemajuan yang selama ini sering diterima begitu saja. Kita sering diberi kesan bahwa semakin modern berarti semakin aman, semakin digital berarti semakin baik, semakin otomatis berarti semakin maju. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kemajuan memang membawa banyak manfaat. Tidak ada yang membantah hal tersebut. Namun kemajuan yang membuat manusia kehilangan kemampuan dasar untuk bertahan hidup juga memiliki risiko yang tidak kecil. Ketika semua kebutuhan hidup diserahkan kepada sistem eksternal, kita perlahan kehilangan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tentu bukan berarti kita harus meninggalkan kota dan pindah ke desa. Bukan itu pesannya. Pesan yang lebih penting adalah belajar dari pola pikir masyarakat yang lebih mandiri. Karena ketahanan bukan soal tinggal di mana. Ketahanan adalah soal bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, menanam cabai atau sayuran di pot rumah, menyimpan cadangan kebutuhan pokok secukupnya, belajar keterampilan dasar yang selama ini dianggap sepele, mengenal tetangga dan membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar. Langkah-langkah kecil seperti ini mungkin tidak terasa penting hari ini, tetapi nilainya bisa sangat besar ketika keadaan berubah. Karena sejarah menunjukkan satu pola yang selalu berulang. Krisis datang dan pergi, bentuknya berubah, penyebabnya berubah, tetapi prinsip bertahannya tetap sama. Mereka yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri biasanya lebih tenang dibanding mereka yang sepenuhnya bergantung pada sistem. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini bukanlah seberapa besar saldo yang kita miliki atau seberapa canggih teknologi yang kita gunakan. Pertanyaannya adalah, jika semua sistem yang kita andalkan berhenti bekerja untuk sementara waktu, apakah kita masih bisa bertahan? Pada akhirnya, orang yang benar-benar kaya bukan hanya mereka yang memiliki banyak uang, tetapi mereka yang memiliki banyak pilihan ketika keadaan berubah. Dan orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang paling modern, melainkan mereka yang tetap mampu berdiri ketika sistem di sekelilingnya mulai goyah. Semoga kita tidak pernah menghadapi krisis besar yang memaksa semua pelajaran ini menjadi kenyataan, namun bersiap selalu lebih baik daripada menyesal. Mulailah dari langkah kecil, mulai dari hari ini, karena ketahanan tidak dibangun dalam semalam, melainkan dibangun sedikit demi sedikit melalui kebiasaan yang konsisten. Jika kalian merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan teman-teman kalian. Tinggalkan like, subscribe, dan ikuti terus pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga kita semua tetap tenang, berpikir jernih, serta lebih siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan.